Cerita ini dimulai dari 3 orang sahabat, Dika, Rani, dan Andi. Mereka sudah lama bersahabat sejak kuliah, dan kali ini mereka lagi ada perjalanan keluar kota karena urusan kerjaan. Sebenarnya bukan perjalanan resmi perusahaan, lebih kayak proyek kecil freelance yang harus mereka selesaikan bareng-bareng. Karena budget pas-pasan, mereka sepakat buat cari penginapan murah aja. Setelah nyari-nyari lewat aplikasi, mereka nemu satu hotel tua di pinggir kota. Dari foto yang terpampang, hotel itu kelihatan biasa aja, malah agak kelihatan elegan seperti peninggalan zaman dulu. Model bangunannya bergaya klasik dengan pilar-pilar besar, dan ada balkon kecil di setiap kamar. Kalau dilihat sekilas, bangunan itu dulunya mungkin jadi tempat mewah di masanya. Semacam hotel berbintang tahun 80-an atau 90-an. Tapi sekarang, fotonya agak kusam, catnya luntur, dan halaman depannya nggak terurus. Harga kamarnya benar-benar murah, bahkan jauh di bawah hotel-hotel lain di sekitar situ. Padahal lokasinya cukup strategis, dekat jalan besar dan gampang dijangkau. Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka booking 2 kamar semalam. 1 kamar buat Rani, dan 1 lagi buat Dika sama Andi. Begitu mereka sampai ke hotel itu menjelang sore, suasana langsung bikin bulu kuduk berdiri. Dari depan aja udah terasa janggal. Lampu neon di atas papan nama hotel berkedip-kedip, kadang nyala, kadang mati. Jalan masuknya agak sepi, dan di bagian taman depan ada patung kuno perempuan yang udah retak di beberapa bagian. Anginnya berembus pelan, tapi entah kenapa daun-daun kering yang berjatuhan bikin suasana makin suram. Saat masuk ke lobi, nuansanya makin aneh. Cat dindingnya udah mengelupas, karpet merah tua yang terbentang dari pintu sampai meja resepsionis terlihat usang dan berdebu. Bau lembab tercium cukup kuat, campuran antara kayu lapuk dan parfum ruangan yang seolah dipakai untuk menutupi sesuatu. Lobi itu juga terasa kayak berhenti di waktu. Dekorasinya benar-benar jadul. Ada beberapa pot bunga kering, kursi kayu besar dengan bantalan lusuh, dan lampu gantung yang berkedip pelan bikin suasana makin muram. Meja resepsionis kosong, enggak ada siapa-siapa. Dika sempat nyeletuk dengan nada bercanda. Jangan-jangan ini hotelnya udah tutup, tapi aplikasinya lupa dimatiin kali ya. Rani nyinyir kecut, tapi matanya terus menyapu ruangan, seolah merasa ada sesuatu yang ngintipin. Andi cuma narik koper mereka ke dekat sofa sambil bilang, "Ya elah, santai aja, mungkin lagi ke belakang. Tunggu bentar." Tiba-tiba, bel kecil di meja resepsionis berdenting sendiri. Nggak ada yang nyentuh, tapi bunyinya jelas banget. Mereka bertiga langsung saling pandang. Dan sebelum sempat ngomong apa-apa, seorang wanita parubaya muncul dari pintu belakang meja resepsionis. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya dingin tanpa banyak ekspresi, kulitnya pucat, matanya tajam, dan senyum tipisnya justru bikin merinding. Dia enggak banyak bicara, cuma menyebutkan nama booking mereka, lalu dengan cepat menuliskan sesuatu di buku besar. Setelah itu, dia langsung ngasih 2 kunci kamar yang digantungin di gantungan kayu tua. Yang bikin aneh, kunci kamar itu bukan kartu magnetik kayak hotel modern kebanyakan, tapi kunci besi model lama. Warnanya agak berkarat, bentuknya besar, dan di gagangnya ada ukiran angka kamar. Dika sempat bercanda, "Wah, hotel vintage banget nih, kayak di film horor." Andi ketawa kecil, tapi Rani diam aja. Matanya terpaku ke tangan si resepsionis yang pucat banget, hampir kayak tangan orang yang udah lama gak kena sinar matahari. Tanpa basa-basi, wanita itu cuma menunjuk arah tangga menuju kamar mereka. Dia sama sekali gak menawarkan bantuan, enggak nanya apa-apa, bahkan gak bilang selamat datang. Setelah itu, dia kembali duduk dan menunduk, sibuk dengan bukunya. Mereka naik tangga sambil bawa koper masing-masing. Tangga itu terbuat dari kayu tua yang berderit setiap kali diinjak. Lampu di sepanjang lorong cuma beberapa, dan cahaya kuningnya redup banget. Di dinding ada beberapa lukisan kuno bergambar orang-orang zaman dulu, tapi wajah mereka sebagian sudah pudar, bikin kesannya makin seram. Begitu sampai di kamar,
Dika membuka pintu dengan kunci besi yang berdecit keras. Ruangannya cukup besar. Ada ranjang ukuran queen, meja kayu dengan lampu kecil, dan lemari tua di pojok. Tapi yang bikin gak enak, sprei putihnya ada noda samar-samar kecoklatan, entah darah atau karat. Bau apek juga langsung menyambut begitu. Pintu dibuka. Di salah satu sudut ruangan, ada cermin besar berdiri menghadap langsung ke ranjang. Bingkainya dari kayu ukir. Warnanya udah kusam, tapi kacanya masih cukup bening. Dari posisi ranjang, siapapun yang tiduran akan langsung bisa melihat pantulan dirinya. Rani langsung bergidik. Dia yang paling sensitif soal hal-hal begitu langsung berkomentar. Aku nggak nyaman banget sama cermin itu. Kayak ada yang ngeliatin. Dika mencoba menertawakan suasana biar nggak terlalu tegang. Udah kayak di film-film ya. Ada cermin gede menghadap kasur. Habis ini kalau kebangun tengah malam, siap-siap aja lihat bayangan aneh. Dia ketawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. Andi berusaha menenangkan. Udahlah, mungkin perasaan doang. Namanya juga hotel tua. Jangan dibawa serius. Mereka sempat istirahat sebentar, mandi, dan beres-beres barang. Tapi selama itu, Rani terus merasa ada yang salah. Udara di kamar itu dingin banget. Padahal AC belum dinyalakan. Tirai jendela bergoyang pelan seakan ada angin masuk. Padahal kaca jendela tertutup rapat. Malam itu, setelah mereka makan seadanya dari bekal yang dibawa, mereka memutuskan buat tidur lebih awal. Karena besok harus kerja. Dika dan Andi satu kamar, Rani sendirian di kamar sebelah. Sekitar pukul 11 malam. Dika yang belum bisa tidur karena main HP, tiba-tiba dengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya pelan, tapi lama-lama ritmenya teratur, seperti orang berjalan. Bolak-balik di depan kamar mereka. Karpet lorong jelas-jelas tebal dan usang. Jadi seharusnya nggak mungkin langkahnya kedengeran sejelas itu. Tapi yang mereka dengar jelas banget, seolah langkah itu persis di luar pintu. Andi yang juga kebangun karena suara itu langsung bangun dari ranjang. Dia jalan pelan ke pintu, menempelkan telinga, dan iya, langkah itu terdengar makin dekat. Dika akhirnya ikut bangun. Mereka saling pandang dengan wajah bingung. Akhirnya Andi memberanikan diri membuka pintu sedikit, dan yang mereka lihat cuma lorong panjang yang kosong, dengan cahaya lampu kuning redup. Gak ada siapapun, sunyi. Tapi, anehnya, begitu pintu ditutup kembali, suara langkah itu muncul lagi. Teratur, pelan, tapi gak berhenti-berhenti. Sekitar jam 2 pagi, Rani tiba-tiba kebangun. Entah kenapa dadanya terasa sesak dan hawa di kamar makin dingin. Selimut tebal yang dipakainya sama sekali gak membantu. Dia mengucek mata pelan, lalu duduk di tepi ranjang sambil mencoba menenangkan diri. Saat itulah telinganya menangkap sesuatu suara lirih, seperti orang berbisik. Awalnya samar, terdengar seperti suara perempuan, lalu makin lama makin jelas. Seakan-akan ada lebih dari satu orang yang sedang ngobrol. Rani menajamkan telinga. Suara itu datangnya dari dinding sebelah kamarnya. Dia sempat mikir mungkin Dika sama Andi lagi ngobrol dan suaranya tembus. Tapi anehnya, irama suara itu nggak terdengar seperti percakapan biasa. Suaranya pelan, cepat, dan terdengar berulang-ulang. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Rani berdiri dan menempelkan telinganya ke dinding. Jantungnya langsung berdegup kencang. Suara yang tadinya terdengar seperti obrolan berubah menjadi lantunan aneh, semacam doa atau mantra. Nadanya monoton, berulang-ulang, dan bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu jelas banget, kayak ada sekelompok orang yang sedang membaca sesuatu secara bersamaan. Rani langsung mundur. Napasnya tersengal. Belum sempat dia bergerak lebih jauh. Tiba-tiba, beera kakak-kakak. Cermin besar di kamarnya retak dengan suara keras. Retakannya membentuk garis tak beraturan, seperti jaring laba-laba yang melebar dari tengah. Rani menjerit kencang. Suaranya cukup keras sampai terdengar ke kamar sebelah. Dika langsung lompat bangun, kaget setengah mati. Sedangkan Andi dengan sigap menyalakan lampu kamar. Mereka berdua buru-buru keluar dan lari ke kamar Rani. Saat pintu dibuka, mereka melihat Rani berdiri, gemetar di pojokan,
menunjuk ke arah cermin yang letak sendiri tanpa alasan. Dika merinding seketika. Astaga, kok bisa pecah gitu aja? Andi berusaha tenang. Meski wajahnya pucat, dia mengambil telepon yang ada di meja kamar, mencoba menghubungi resepsionis. Tapi anehnya, telepon itu mati total. Gak ada nada sambung. Enggak ada sinyal. Cuma suara klik pelan tiap kali tombol ditekan. Kayaknya lebih aman kita pindah ke lobi aja. Di sini makin gak beres, kata Andi dengan suara berat. Rani langsung mengangguk, masih terisak. Dika juga setuju, meskipun wajahnya jelas menunjukkan ketakutan yang sama. Mereka buru-buru berkemas sekadarnya, lalu keluar dari kamar. Lorong hotel terasa lebih panjang dari biasanya, sepi dan sunyi. Lampu-lampu redup di atas kepala masih menyala, tapi cahaya kuningnya bikin suasana makin muram. Saat mereka berjalan cepat menuju tangga, tiba-tiba pandangan Dika menangkap sesuatu. Salah satu pintu kamar di lorong itu terbuka sedikit. Dari celah pintu, terlihat cahaya oranye berkelip seperti cahaya lilin. Lani ikut memperhatikan, dan napasnya tercekat. Dari balik pintu itu, tampak bayangan orang-orang sedang duduk melingkar di lantai. Bayangannya bergerak pelan, seperti sedang melakukan ritual. Astagfirullah, bisik Dika sambil menelan ludah. Dia langsung menarik lengan Rani agar menjauh. Jangan lihat ke sana. Mereka bertiga mempercepat langkah, jantung berdegup makin kencang. Baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba lampu lorong padam satu persatu, mulai dari ujung paling jauh, lalu mendekat perlahan ke arah mereka. Suara tik-tik dari saklar tua terdengar jelas setiap kali lampu mati. Rani memeluk lengannya sendiri. Gemetar. Dik, Andi, kok kayak ada yang ngikutin kita? Dan benar saja, bersamaan dengan matinya lampu, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini, bukan dari kamar sebelah, tapi dari belakang mereka. Suara itu pelan, tapi jumlahnya banyak, seperti ada sekelompok orang berjalan mengikuti. Suara bisikan itu bukan percakapan biasa, melainkan lantunan panjang, seperti doa dengan bahasa yang gak mereka kenali. Mereka bertiga akhirnya lari. Enggak peduli lagi koper atau barang-barang tertinggal. Nafas tersengal. Langkah terburu-buru. Hati mereka penuh ketakutan. Setiap langkah terasa seolah ada yang mengejar dari belakang. Begitu sampai di lobi, mereka mendapati sesuatu yang bikin darah serasa berhenti mengalir. Lobi itu kosong. Meja resepsionis yang tadi sore ada wanita parubaya, sekarang cuma meja tua berdebu. Kursi-kursi empuk yang tadi mereka duduki tampak penuh debu tebal, seperti sudah lama nggak pernah dipakai. Bahkan lampu gantung besar di atas mereka pun mati, menyisakan bayangan pekat. Mereka saling pandang dengan wajah pucat pasi. Tadi sore, kita beneran di sini, kan? Gumam Dika dengan suara bergetar. Ada resepsionisnya, ada tamu-tamu lain juga, kan? Andi melangkah maju, menyentuh meja resepsionis, dan tangannya langsung kotor karena debu tebal. Seolah-olah meja itu nggak pernah dipakai bertahun-tahun. Rani hampir menangis. Jangan bilang dari tadi kita nginep di tempat kosong. Seketika udara di sekitar mereka berubah. Hawa dingin menusuk tulang. Napas keluar berupa asap tipis seperti di ruangan ber-AC yang sangat dingin. Lalu terdengar suara, bukan bisikan, tapi suara tawa panjang seorang perempuan. Tawa itu melengking, bergema dari arah tangga yang barusan mereka turuni. Suaranya begitu jelas, begitu dekat, seakan perempuan itu berdiri di ujung lorong, mengawasi mereka. Rani langsung menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Dika menggenggam erat lengannya, sedangkan Andi mundur pelan. Matanya menatap ke arah tangga, tapi lorong itu gelap. Tak ada siapapun, hanya suara tawa yang terus bergaung. Makin lama makin keras, sampai bulu kuduk mereka berdiri semua. Ini bukan tempat biasa, bisik Andi, suaranya parau. Kita harus keluar sekarang juga. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa itu mendadak berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki berat yang perlahan menuruni tangga. Langkah itu pelan, tapi teratur. Setiap hentakan membuat lantai kayu berderit keras. Mereka bertiga membeku, enggak berani bergerak,
hanya menatap ke arah tangga yang samar terlihat dalam kegelapan. Suasana hening menegang, lalu dari kegelapan terlihat sesuatu bergerak. Pagi itu, matahari sudah mulai naik, tapi rasa dingin dan ketakutan semalam masih menempel erat di tubuh mereka. Dika, Rani, dan Andi keluar dari hotel itu dengan wajah pucat pasi, langkah gontai, dan mata sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Koper mereka sebagian masih tertinggal di kamar, tapi tidak ada yang berani balik untuk mengambil. Yang penting sekarang hanyalah satu: keluar sejauh mungkin dari hotel itu. Udara pagi di jalanan kota terasa berbeda, seolah jauh lebih hidup dibanding suasana di dalam hotel. Burung-burung terdengar berkicau. Orang-orang lalu lalang. Motor dan mobil melintas seperti biasa. Semua itu kontras sekali dengan keheningan mencekam yang mereka alami semalam. Mereka berjalan pelan menyusuri trotoar, sampai akhirnya menemukan sebuah warung sederhana di tepi jalan. Warung itu terlihat hangat, penuh dengan aroma nasi goreng dan kopi hitam. Tanpa pikir panjang, mereka masuk dan duduk di salah satu meja kayu panjang. Pemilik warung, seorang bapak tua dengan rambut memutih, menyapa ramah. "Silakan duduk. Nak, mau makan apa? Nasi goreng? Mie rebus? Kopi?" Dika langsung pesan. Suaranya lemah. "Pak, nasi goreng 3 sama teh manis aja." Suaranya terdengar serak. Bukan hanya karena lapar, tapi juga kelelahan mental. Bapak itu memperhatikan wajah mereka bertiga dengan tatapan heran. Dari laut muka pucat, mata sayu, sampai badan mereka yang gemetaran. Jelas sekali kalau semalam mereka melewati sesuatu yang berat. Setelah mengantar pesanan ke dapur, bapak itu kembali menghampiri sambil menyandarkan tangannya di meja. "Kalian dari mana? Kok mukanya pucat semua gitu?" tanyanya. Andi berusaha tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, Pak, cuma kurang tidur aja. Semalam kami nginep di hotel dekat pertigaan jalan besar itu." Bapak itu mengerutkan kening. "Hotel dekat pertigaan? Yang mana maksudnya?" Rani menjawab cepat. Nadanya masih gemetar. "Itu loh, Pak, hotel tua. Cat temboknya udah pudar. Ada tulisan besar di depannya." Begitu mendengar penjelasan itu, wajah bapak warung langsung berubah serius. Dia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi sebelah mereka. Ekspresinya tidak lagi ramah, tapi lebih seperti orang yang ingin memastikan sesuatu. "Nak, kalian yakin semalam nginep di hotel itu?" Suaranya berat, seolah sulit percaya. Dika mengangguk lemah. "Iya, Pak, kami booking lewat aplikasi. Masuk sore-sore, ada resepsionis perempuan parubaya yang kasih kunci. Semalam kami benar-benar nginep di sana." Bapak itu menatap mereka lama. Matanya berkaca-kaca seperti menyimpan beban. Lalu dia menunduk, mengusap wajah, dan berkata pelan, "Nak, hotel itu udah nggak beroperasi sejak 20 tahun lalu." Ketiganya langsung terdiam, jantung seakan berhenti berdetak. Rani spontan menutup mulut dengan tangan. Matanya melebar penuh ketakutan. Andi memandang Dika, seolah ingin memastikan kalau telinganya nggak salah dengar. Apa maksudnya, Pak?" tanya Andi terbata. Bapak itu melanjutkan dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Dulu hotel itu ramai sekali. Banyak orang kaya dari luar kota yang datang. Tapi bukan cuma buat nginep. Tempat itu sering dipakai untuk ritual pesugihan. Mereka yang datang bukan sekadar tamu, tapi orang-orang yang rela nyerahin tumbal demi kekayaan. Katanya, di ruangan-ruangan tertentu sering ada ritual aneh. Orang-orang duduk melingkar, baca mantra, bahkan sampai ada yang mengorbankan nyawa." Dika merinding mendengar kalimat itu. Ingatan semalam langsung muncul. Bayangan orang-orang duduk melingkar, cahaya lilin, suara mantra dari balik pintu kamar. "Pak," suara Rani bergetar, hampir menangis. "Semalam kami ngedengar bisikan-bisikan, kayak banyak orang baca doa." Cermin di kamar pecah sendiri. Terus, di lorong, kami lihat pintu kamar kebuka. Ada cahaya lilin, ada bayangan orang-orang melingkar. Jangan-jangan itu sisa ritualnya. Bapak itu menatap mereka serius. "Iya, Nak, kalian lihat sisa ritual yang terus terulang. Itu bukan manusia lagi. Itu arwah yang gak tenang.
banyak orang hilang di hotel itu dulu. Jasadnya nggak pernah ditemukan. Orang bilang, roh-roh itu dikurung di sana. Jeti bagian dari tumbal yang dipersembahkan. Andi mengepalkan tangan. Wajahnya pucat. Pantesan, dari awal rasanya aneh. Lobi berdebu, tapi kita lihat kayak masih dipakai. Resepsionis itu juga aneh banget. Jangan-jangan bapak itu mengangguk pelan. Resepsionis yang kalian lihat mungkin bukan manusia. Ada cerita, dulu ada seorang wanita yang kerja di sana. Dia ikut terjebak dalam perjanjian pesugihan pemilik hotel. Setelah hotel ditutup, katanya rohnya masih bertugas di meja resepsionis, nyambut tamu-tamu yang gak sadar mereka udah masuk ke dunia lain. Rani menunduk, air matanya jatuh. Pantesan, dari awal aku udah gak enak. Kita bener-bener nginep bareng arwah. Dika mengusap wajah, masih berusaha mencerna. Tapi gimana bisa, kami booking lewat aplikasi resmi. Pak, ada fotonya, ada alamatnya. Bapak itu tersenyum miris. Jangan heran, ada orang lain juga yang pernah ngalamin. Mereka bilang, kalau nasib lagi AIDS, aplikasi bisa ngasih hotel itu ke daftar kalian. Kayak ditarik masuk. Ada yang percaya itu ulah arwah-arwah yang masih haus tumbal. Mereka butuh tamu baru buat nambahin penghuni di sana. Mereka bertiga saling pandang. Tubuh merinding hebat. Seolah apa yang semalam mereka alami bukan cuma mimpi buruk, tapi memang benar-benar undangan dari dunia lain. Bapak itu menatap mereka lebih dalam. Suaranya semakin pelan. Nah, kalian harus banyak-banyak bersyukur. Kalian bisa keluar dari sana masih hidup. Soalnya, enggak semua tamu bisa pulang. Ada yang hilang, lenyap begitu aja. Keluarganya nyari, tapi enggak pernah ketemu. Dan tahu enggak, setiap kali ada orang hilang, biasanya ada yang ngelihat sosok perempuan parubaya di meja resepsionis. Senyum tipis, nasi kunci kamar. Suasana warung Jeti hening. Hanya terdengar bunyi sendok dan piring dari dapur. Dika, Rani, dan Andi sama sekali kehilangan selera makan. Meski nasi goreng pesanan mereka sudah ada di meja, Rani akhirnya bersuara lirih. Pak, kalau kami beneran udah masuk ke perangkap itu, kenapa bisa lolos? Bapak itu menatap kosong ke arah jalan, lalu menjawab, mungkin kalian masih dilindungi, atau mungkin arwah di sana belum memilih kalian buat dijadikan tumbal. Tapi ingat, nak, kalau kalian sudah pernah masuk, ada kemungkinan mereka masih menandai kalian. Jeti jangan pernah balik lagi. Jangan sekalipun nengok ke hotel itu. Meski dari jauh, ucapan itu membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Seakan ada peringatan keras bahwa kisah mereka belum benar-benar selesai. Mereka bertiga akhirnya makan dengan tangan gemetar, meski hanya beberapa suap. Setelah itu, mereka pamit meninggalkan warung. Bapak tua itu hanya mengangguk. Wajahnya penuh rasa iba sekaligus cemas, seperti ingin mengatakan masih banyak yang belum dia ceritakan, tapi lebih baik tidak diungkap. Saat melangkah pergi, Rani merasa seperti ada tatapan dari arah jalan pertigaan tempat hotel itu berdiri. Meski siang sudah terang benderang, dia yakin ada sesuatu yang mengawasi mereka dari jauh. Sore itu, setelah sarapan di warung kecil dan mendengar cerita menyeramkan dari bapak tua, mereka bertiga sepakat untuk segera meninggalkan kota itu. Tidak ada yang ingin berlama-lama di tempat yang menyimpan rahasia kelam. Koper mereka sebagian masih tertinggal di hotel, tapi tidak ada yang cukup berani untuk kembali ke sana hanya demi mengambil barang. Mereka memilih pergi dengan pakaian seadanya, asal bisa keluar dari kota itu secepat mungkin. Andi mengambil alih kemudi, sementara Dika duduk di kursi depan sebagai navigator, dan Rani duduk sendirian di kursi belakang. Jalanan sore itu lengang. Cahaya matahari condong ke barat menembus pepohonan. Tapi bukannya terasa hangat, justru menciptakan bayangan panjang yang menyerupai sosok-sosok hitam berdiri di tepi jalan. Awalnya mereka hanya diam. Tidak ada yang ingin membuka percakapan. Hening di dalam mobil terasa berat, seperti ada beban yang masih mengikuti. Rani menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi tidak lama kemudian, ia merasa ada sesuatu yang salah. Dari sudut matanya, ia seakan melihat bayangan hitam di kursi tengah mobil. Padahal jelas-jelas kursi itu kosong ketika mereka berangkat. Pelan-pelan Rani menoleh, dan napasnya langsung tercekat.
Samar. Terlihat sosok duduk membungkuk dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Badannya kurus, pakaian lusuh, dan tangannya menjuntai seakan sudah tidak punya tenaga. Rani spontan menutup mulut, berusaha menahan jeritan. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa menatap punggung Dika dan Andi di kursi depan. "Dik," bisiknya pelan, nyaris tidak terdengar. Dika yang mendengar nada aneh dari suara Rani akhirnya melirik spion tengah. Saat matanya fokus ke pantulan kaca, jantungnya serasa berhenti. Ada sosok Samar yang duduk di kursi tengah. Wajahnya tertutup rambut, tapi tubuhnya jelas terlihat. Dika langsung pucat pasi, tangannya refleks menyentuh bahu Andi. "Andi, jangan panik." Tapi ada yang ikut di belakang. Andi sempat melirik spion dan matanya langsung membelalak. Dia buru-buru menatap lurus lagi ke jalan, berusaha fokus agar tidak kehilangan kendali. Napasnya semakin cepat, tangannya gemetar di setir. "Ya Allah," gumamnya lirih. Suasana di mobil makin mencekam. Hawa dingin mulai memenuhi kabin, seolah AC menyala dengan suhu paling rendah. Padahal tombolnya mati. Rani akhirnya tidak kuat lagi. Ia menunduk sambil memeluk lutut. Tubuhnya berguncang hebat. Belum habis rasa panik mereka, tiba-tiba radio mobil menyala sendiri. Suaranya kencang, tapi bukan lagu, bukan suara penyiar, melainkan lantunan yang mereka kenal betul. Suara bisikan mantra, sama persis dengan yang mereka dengar semalam di hotel. Suara itu bergema di dalam mobil, membuat suasana semakin kacau. "Matikan, matikan!" teriak Rani. Dika buru-buru menekan tombol power, memutar-mutar tombol volume, bahkan mencabut kabel listrik kecil di dashboard. Tapi radio tidak mau mati. Suaranya tetap terdengar. Semakin keras, semakin jelas, seolah keluar langsung dari dalam kepala mereka. Mantra itu terus berulang, dan anehnya mereka bertiga bisa merasakan sesuatu yang menekan dada mereka, membuat sesak dan sulit bernapas. Andi hampir kehilangan kendali saat setir mobil bergetar hebat. Jalan di depannya masih panjang, diapit oleh hutan lebat di kedua sisi. Pepohonan menjulang tinggi, menutup cahaya matahari sore. Suasananya semakin gelap, seolah mereka masuk ke dunia lain. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras. "KRKKK." Kaca jendela mobil di sisi kanan Rani retak dari dalam. Retakan itu membentuk pola sama persis seperti cermin di kamar hotel semalam, melebar dari tengah seperti jaring laba-laba. Rani langsung menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan tangan. "Berhenti, berhenti, Andi!" teriaknya panik. Tapi Andi tidak berani berhenti di tengah hutan. Ia hanya bisa menginjak pedal gas lebih dalam, berharap segera keluar dari jalur itu. Suara radio masih menggema. Kaca yang retak semakin melebar, dan hawa dingin menusuk tulang. Dika hanya bisa memeluk kepalanya, berdoa keras-keras di tengah kekacauan itu. "Ya Allah, lindungi kami. Jangan biarkan mereka ambil kami." Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, cahaya mulai terlihat di ujung jalan. Mereka keluar dari area hutan, dan suasana mendadak lebih terang. Aneh sekali, begitu mobil melewati batas hutan, radio langsung mati sendiri. Suara mantra itu lenyap begitu saja. Hawa dingin hilang perlahan. Kaca yang retak tidak bertambah parah, hanya tersisa garis-garis samar yang jadi bukti kejadian tadi. Mereka bertiga terdiam, nafas tersengal, tubuh lemas, dan keringat dingin membasahi wajah mereka. Tidak ada yang berani buka mulut, seolah suara mereka bisa memanggil kembali sesuatu yang tadi ikut dalam mobil. Perjalanan dilanjutkan dalam hening. Rani akhirnya tertidur karena kelelahan mental, sementara Dika dan Andi hanya saling pandang sebentar, lalu kembali menatap jalan. Tidak ada yang sanggup membahas kejadian itu lebih jauh. Sejak hari itu, mereka bertiga sepakat untuk tidak pernah menceritakan detail pengalaman mereka kepada orang lain. Kalaupun ada yang bertanya, mereka hanya bilang hotelnya aneh, menyeramkan, dan tidak layak ditinggali. Tidak lebih dari itu, tapi jauh di dalam hati mereka, ketakutan itu masih terus membekas. Setiap kali berada di kamar dengan cermin besar, Rani selalu merasa diawasi.
Setiap kali Dika lewat jalan gelap, dia mendengar samar bisikan yang mirip dengan mantra itu. Sementara Andi sering bermimpi sedang mengemudi dan melihat sosok samar duduk di kursi belakang. Hotel itu sampai sekarang masih berdiri, meski catnya makin pudar dan bangunannya makin rapuh. Tidak ada orang berani masuk lagi, apalagi menginap. Dari luar, mungkin hanya terlihat sebagai bangunan tua yang terbengkalai. Tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, hotel itu bukan sekadar gedung kosong. Konon katanya, sekali seseorang sudah menginap di sana, arwah hasil ritual pesugihan akan selalu mengikuti. Mereka menunggu kesempatan, menunggu saat lengah, dan menunggu saat tumbal baru harus diberikan.